warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Arisyah dari kelas PM01 NIM 184704-2051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atmosfer dan efek rumah kaca. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari saya. Atmosfer terdiri dari kata atmos yang berarti uap dan subhaira yang berarti bola. Atmosfer adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Atmosfer termasuk bagian bumi karena pengaruh gaya berat, maka atmosfer berputar bersama bumi setiap hari serta beredar mengelilingi matahari setiap tahun. Tebal atmosfer mencapai kurang lebih 1000 km. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. Lapisan atmosfer terdiri dari yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, dan keempat termosfer, dan terakhir eksosfer. Atmosfer mempunyai peran dalam kehidupan di permukaan bumi. Di antaranya, melindungi bumi dari jatuhnya benda dari luar angkasa, menjaga temperatur udara di permukaan bumi, memantulkan gelombang radio, membantu menjaga stabilitas suhu udara pada siang hari, menyerap radiasi dan sinar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, menciptakan cuaca berupa hujan dan salju sehingga terjadilah musim panas dan musim dingin, sarana berlangsungnya proses pembakaran tanpa udara jika tidak dapat menyalakan api, bernafas, dan sebagainya. Selain itu, gas-gas yang ada di atmosfer mempunyai peranan masing-masing, di antaranya yaitu nitrogen untuk pertumbuhan tanaman, oksigen untuk bernafas, karbon dioksida untuk fotosintesis, ozon yang menyerap sebagian radiasi matahari. Efek rumah kaca disebabkan karena kenaikannya gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan lautan untuk menyerap. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, diantaranya belerang dioksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut dengan greenhouse effect. Pada awalnya, para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan di musim dingin. Para petani tersebut menggunakan rumah kaca karena sifat kaca mudah menyerap panas dan sulit melepaskan panas. Di dalam rumah kaca memiliki suhu lebih tinggi daripada di luar rumah kaca karena cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruang rumah kaca. Nah, dari sinilah istilah efek rumah kaca muncul. Bumi diibaratkan sebagai tanaman dan kaca sebagai atmosfer bumi, di mana atmosfer ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat walaupun di musim dingin. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi CO2 disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerap. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah
yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya. Selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca diantaranya belerang dioksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida, serta beberapa senyawa organik lainnya seperti gas metana. Selanjutnya yaitu dampak dari rumah kaca. Yang pertama, suhu di permukaan bumi akan naik yang dapat mengakibatkan es di kutub mencair. Ketika permukaan laut naik, akan mengakibatkan es mencair. Permukaan laut yang naik dapat mengakibatkan daerah pertanian tergenang air, sehingga bahan produksi dan bahan pangan dapat berkurang. Ketiga, ketika bahan pangan berkurang dapat menyebabkan bencana kelaparan. Untuk itu, usaha untuk mengurangi efek rumah kaca yang pertama, menghemat energi listrik. Kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Keempat, mengolah limbah peternakan. Kelima, menggalakkan rebusasi. Keenam, batasi penggunaan plastik. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi atmosfer dan efek rumah kaca. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.